Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Maghrib Masjid Al-Qur'an yang berbahagia, mari kantin yang senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunggu waktu maghrib alias berbuka puasa. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapat kemudahan dan jawab amin. Hadirin yang berbahagia, kalau kemarin mensyariatkannya tentang puasa pada nabi-nabi atau umat yang terdahulu, maka tentu saja ada perbedaannya. Lalu apa beda puasa kita sebagai muslim dengan puasa yang dilakukan oleh agama lain? Tentu saja sangat berbeda. Tata cara puasa yang kita lakukan mempunyai rujukan baik waktu, teknis, aturan dan segala detailnya, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai muslim meski berpuasa seperti agama lain, tetapi bentuk puasa kita sangat spesifik, unik dan khusus. Tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan jenis puasa agama lain. Apakah perbedaannya itu? Antara lain yang pertama adalah lebih ringan. Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disarankan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa-puasa yang disarankan kepada umat yang terdahulu adalah kita itu sangat terasa keringanannya dibanding umat Nabi Daud. Puasa seumur hidup, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, itu seumur hidup. Itu kan lebih ringan kita, hanya 1 bulan, setahun hanya 1 bulan pada bulan Ramadan saja. Adapun puasa yang lainnya puasa sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi kalau puasa Nabi Daud seumur hidup, sehari hari ini puasa, besok buka, besok puasa, besok dan seterusnya. Abi gitu ya, hingga seumur hidup. Nah, tapi zaman dulu yo kuat aja, memang keyakinan ya, puasa itu harus dengan keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu ya, yang dipanggil orang-orang yang beriman ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada engkau semua yang adalah pada kalian semua puasa. Jadi yang diwajibkan orang yang beriman, walaupun berat sekalipun, tetapi tetap harus dilaksanakan karena atas dasar iman. Di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, Allah SWT telah menegaskan bahwa Dia menginginkan kemudahan bagi kita dalam puasa ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi loro untuk ora poso, nek lunga andul untuk ora poso, nek duwe bayi untuk ora poso. Halangan bagi wanita harus tidak puasa, karena kalau puasa malah tidak boleh. Nah ini kan suatu keringanan, tetapi wajib membayar di hari yang lain, atau istilahnya mengkodok. Dan dibandingkan dengan puasa yang Allah SWT tetapkan bulan Maryam, di mana puasanya akan menjadi batal kalau berbicara. Puasa yang disyaratkan buat Nabi Muhammad jauh lebih ringan karena berbicara tidak apa-apa. Kalau Siti Maryam puasanya itu orang mana
orang mungkin orang ngomong perlu ngomong ya apa sih aku dirangis biar panggil ini ya itu puasanya Maryam ya. Inni nadartu lirahmani sauman falan ugalma yauma insi. Sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara. Falan akalama yauma insi ya. Tidak berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Ya, kalau pas berpuasa tidak makan, tidak minum dan tidak berbicara. Itu yang tertera dalam surat Maryam ayat 26. Selain itu juga puasa yang disarankan buat kita ini dipenuhi dengan berbagai macam rukhsah atau keringanan. Misalnya yang tadi saya sebutkan musafir, bepergian jauh untuk tujuan yang baik, dan orang yang tidak mampu dibolehkan tidak berpuasa, walaupun nanti wajib mengganti atau mengqadha di hari yang lain, atau kalau tidak sudah puasa ini tidak wajib mengganti di hari yang lain, malah saya tua. Nah, terus bagaimana membayar fidyah? Nanti untuk fidyah akan diterangkan pada hal zakat. Kemudian salah satu bentuk keringanan puasa buat umat Nabi Muhammad adalah diharapkannya puasa wisol, yaitu puasa terus-menerus tanpa berbuka dan sahur. Orang mangan, ramudi, tidak kemasukan apa. Puasa ini memang dibolehkan bagi beliau Nabi Muhammad karena beliau mendapat makanan dari Allah yang kita tidak tahu ya. Kalau Nabi boleh, khusus Nabi boleh, tapi beliau kan mendapat makanan dari Allah. Namun bagi umatnya, puasa dengan cara menyakiti diri seperti ini termasuk haram hukumnya ya. Jadi tidak boleh menjalankan puasa tanpa makan, tanpa minum, malah tanpa tidur, malah semuanya ngene itu kayak wong topo ya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, nahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatallahi wa qala innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni yu'imuni rabbi wa yasqini. Rasulullah melarang para sahabat berpuasa wisal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Jadi mereka para sahabatnya dilarang puasa wisal seperti yang dilakukan oleh Nabi. Para sahabat bertanya, Anda sendiri bagaimana Rasul? Anda sendiri juga puasa wisal? Beliau menjawab, aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum. Jadi beda kelasnya Nabi kalau kelasnya sahabat. Kalau sahabat dilarang berpuasa wisal, tapi kalau Nabi Muhammad boleh karena Allah memberikan makan dan minum kepada Nabi yang para sahabat tidak tahu. Kemudian yang kedua, Nabi sedikit dibandingkan dengan jumlah hari yang Allah SWT tetapkan buat umat lain. Puasa yang diwajibkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jumlahnya hanya sedikit. Hal itu diungkapkan dalam firman Allah, ayaman makdudat, hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi setelah ada dua versi yang umum di Indonesia itu, setelah menurut penghitungan hisab, ada yang menunggu ruyah, menunggu hilal. Kalau hilal sudah kelihatan 3 derajat baru boleh berpuasa. Ditetapkan biasanya menunggu sidang isbat ya. Tadi beberapa ulama atau berkonsensus dan dijelaskan dan diumumkan oleh Menteri Agama itu yang berlaku di Indonesia, bahwa besok mulai puasa atau besok sudah mulai
Lebaran. Itu kalau pas yang akan datang itu sidang isbatnya menunggu waktu Lebaran. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizka atauku bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. Hayır.